Sharp Aquos R 5G sekarang harganya cuma 4 jutaan aja yang ngasih fitur dan spek yang cukup premium. Apakah di harga segitu worth it untuk kita beli dan dipakai di tahun 2022 ini? Yuk langsung aja kita review. Halo semua, ketemu lagi sama aku Yusri Adi Putra. Oke, di video kali ini aku mau review lagi mantan flagship dari Sharp, yaitu ini dia, Sharp Aquos R 5G. Handphone ini dirilis pada bulan Juli tahun 2020. Yang artinya umur dari handphone ini baru berumur 2 tahun. Dulu dibanderol dengan harga 17 jutaan dan sekarang di tahun 2022 ini untuk unit second batangannya bisa kita beli di harga 4 jutaan aja loh guys. Nah, dengan harga segitu kita bisa dapat spek pakai chipset Qualcomm Snapdragon 865, pakai RAM 12GB dan internalnya 256GB. Layar 6,5 inci pakai panel IGZO IPS LCD display yang punya resolusi 2K. Refresh rate 120Hz, ada headphone jack, terus ada dual stereo speaker yang support Dolby Atmos, ada NFC, udah pakai USB Type-C juga, ada IP rating 68, dan terakhir punya baterai sebesar 3730 mAh yang support pengisian cepat 18 watt fast charging, dan juga punya pengisian secara wireless dan juga bisa reverse charging. Nah, jadi buat kalian yang tertarik untuk membeli handphone ini juga, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi ya. Karena untuk link pembeliannya udah aku letakkan di sana. Kemudian untuk desainnya, handphone ini menggunakan material yang berbahan kaca untuk bodi belakangnya dan berbahan metal untuk frame sampingnya. Serta sudah diberikan proteksi menggunakan Corning Gorilla Glass generasi ke-6. Untuk desainnya ini menggunakan desain kamera memanjang ke bawah untuk bagian belakangnya. Dan kebetulan untuk warna yang kita review kali ini menggunakan warna putih dan ini versi AU. Jujur kalau ngomongin desainnya ini selera masing-masing ya. Tapi kalau menurut aku untuk desainnya aku suka-suka aja sih. Kalau lihat desain belakangnya ini. Kalau diperhatikan lagi secara detail, desainnya ini bisa kasih warna pelangi kalau kena pantulan cahaya. Tapi aku kurang suka aja kalau lihat desain di bagian depannya. Terutama untuk posisi fingerprintnya ini. Yang sekaligus digunakan untuk home button. Untuk tahun 2022 ini menurut aku desain seperti ini agak kelihatan jadul ya. Jadi kesan mewah dan premiumnya itu kurang dapat aja. Tapi ini kembali lagi ya ke selera masing-masing. Lalu untuk layarnya, handphone ini memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inci dengan aspek rasio 19,8:9 yang bertipe water drop. Dan juga handphone ini menggunakan panel layar IGZO IPS LCD display yang beresolusi Quad XD+. 3168 pixel dikali 1440 pixel alias 2K dan dengan refresh rate 120Hz yang responsif. Serta untuk perlindungannya juga udah diberikan proteksi menggunakan Corning Gorilla Glass generasi ke-6. Dan untuk perlindungan terhadap tekanan air dan debu dia juga udah punya IP rating 68. Terus karena ini mantan flagship tentunya dia juga udah punya fitur NFC. Dan untuk kualitas layarnya ini menurut aku udah bagus banget di harga 4 jutaan. Ditambah lagi dengan adanya Dolby Atmos dan juga dual stereo speaker di handphone ini jadi makin nyaman kalau dipakai sekedar sosmed, nonton film, bahkan untuk gaming sekalipun. Karena kualitas layar 120Hz yang responsif dan juga didukung dengan audio yang cukup nyaring dan jelas, jadi makin enak aja sih pakai handphone ini. Tapi menurut aku untuk kualitas audionya ini bukanlah yang terbaik di harganya. Dan untuk kebutuhan multimedia kita seperti menggunakan headphone jack, Sharp Aquos R 5G ini masih memiliki lubang audio jack 3,5 mm. Lalu untuk performanya, handphone ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 865 octa-core yang berfabrikasi 7 nanometer dan dikombinasikan dengan RAM 12GB serta memori internalnya 256GB. Dan kalau misalnya memori internalnya dianggap kurang, kita masih bisa nambahin lagi pakai micro SD. Dan juga untuk jaringannya ini single SIM ya. Tapi walaupun cuma single SIM aja, tapi setidaknya ini udah bisa dapat jaringan hingga 5G. Lalu untuk sistem operasinya ini mentok di OS Android 10 aja ya. Jadi ini udah nggak bisa diupdate lagi ya ke OS Android 11 atau 12. Tapi walaupun cuma pakai OS Android 10 aja dipakai buat multitasking ini masih lancar kok. Lalu untuk performa gamingnya gimana? Ini dipakai buat main game berat kayak Genshin Impact udah enak banget, lancar tanpa ada kendala. Untuk defaultnya ini bisa dapat settingan medium dengan 30 fps. Kalau mau dinaikin lagi ke grafik yang lebih tinggi, ini bisa kok. Cuman nantinya bakal konsumsi baterainya jadi lebih banyak. Dan juga untuk suhunya jadi lebih cepat panas.
Jadi saran aku sih ya mending main di grafik menengah aja, karena di grafik tersebut kualitasnya udah cukup enak kok buat manjain mata kita. Terus untuk game sekelas PUBG Mobile juga bisa rata kanan, smooth ekstrim hingga ultra XD. Pokoknya kalau dipakai buat main game, handphone ini udah enak banget. Tapi sayangnya walaupun performa handphone ini kencang, tapi nggak didukung dengan kapasitas baterai yang besar. Tapi nggak kecil juga sih, sedang-sedang aja sih menurut aku. Tapi ya kalau dipakai buat main game tentunya bakal cepat habis, karena R5G ini cuman punya kapasitas sebesar 3730 mAh. Kalau cuman sekedar penggunaan ringan seperti sosmed, foto-foto dan juga balas chat, untuk tahun 2022 ini masih oke lah. Tapi kalau untuk kebutuhan gaming bakalan terasa kurang di angka segitu. Tapi setidaknya untuk pengisiannya ini udah didukung dengan pengisian cepat 18 watt fast charging. Dan juga handphone ini juga sudah didukung dengan pengisian secara wireless atau tanpa kabel. Dan juga bisa digunakan untuk reverse charging. Pede ya, walaupun kapasitasnya nggak gede-gede amat, tapi tetap bisa berbagi. Dan untuk pengisiannya dari 10% ke 100% cuma butuh waktu 1 jam 40 menit aja. Dan untuk SOT-nya dia mampu bertahan 5 hingga 6 jam pemakaian normal tanpa gaming. Tapi karena ini unit second, untuk kualitas baterainya pasti bakal beda-beda ya. Lalu untuk kualitas kameranya, kamera depan, kamera selfie-nya dia punya resolusi 16 megapiksel. Untuk perekamannya dia mampu merekam gambar hingga resolusi Full HD 1080 pixel di 30 fps. Lalu untuk kamera belakangnya dia punya setup 3 buah kamera belakang, dimana untuk kamera utamanya dia punya resolusi 12 megapiksel dengan bukaan f1.7. Kemudian kamera yang kedua, kamera telefoto dia punya resolusi 12 megapiksel juga, yang bisa 2 kali optical zoom. Dan yang terakhir ada kamera ultrawide yang beresolusi 48 megapiksel dengan bukaan f2.9. Yang satu lagi ini sensor 3D ToF ya. Untuk kamera belakang mampu merekam gambar hingga resolusi 8K di 30 fps dan sudah dilengkapi dengan OIS juga. Berikut untuk hasil-hasilnya. Dan untuk kualitas videonya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera depannya dari Sharp Aquos R5G. Oke, ini kualitas kamera depannya gimana? Kalau menurut aku ini bagus ya. Kualitasnya jernih ya guys ya. Oke, tapi ini sayangnya view angle-nya sedikit mepet ya, nggak terlalu luas. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Untuk audionya kalian bisa dengerin ya. Oke. Nah, stabilisasinya juga bagus kok ini. Stabilisasinya udah pakai OIS. Oke, lanjut kita ke kamera belakangnya. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera belakang dari Sharp Aquos R5G. Nah, untuk rekamannya dia mampu merekam gambar hingga resolusi 8K
Tapi sayang untuk autofokusnya di sini kurang bagus ya, kalau menurut aku agak ngeblur itu. Tapi untuk stabilisasinya ini udah bagus kalau dipakai buat jalan santai nih. Cuman aku lagi kalau ngetes pakai 8K ini guys ya, kalau lebih dari 1 menit itu suhunya jadi cepat panas dan kameranya jadi mati sendiri. Kayak gitu aja sih kurang lebih. Untuk audionya kalian bisa dengerin sendiri. Dan stabilisasinya 8K ini bagus sekali guys. Ini pakai mode otomatis ya. Kalian bisa pakai juga mode manualnya. Oke, kurang lebih kualitasnya kayak gini. Tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi segini dulu video reviewnya. Dan kesimpulannya menurut aku Sharp Aquos R5G ini masih worth it dan bisa jadi pilihan alternatif yang lumayan bagus di harganya yang sekarang cuma 4 jutaan aja. Terutama buat kalian yang orientasi gaming. Karena Sharp Aquos R5G ini punya performa gaming yang sangat bisa diandalkan berkat performa Snapdragon 865-nya. Dan punya RAM 12GB yang cukup besar. Dan punya kualitas layar 120Hz yang responsif serta punya kualitas baterai yang masih oke banget. Oke, jadi segini dulu videonya. Tulis pendapat kalian tentang Sharp Aquos R5G ini. Aku Yusri Adi Putra pamit. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.